Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan kasus dari Agus di Nusa Tenggara Barat. Ada 3 wawancara yang berhubungan dengan kasus ini yang menurut aku menarik teman-teman untuk kita bahas. Salah satu poinnya adalah ada salah satu korban Agus, dia ini mengaku, kita sebut aja namanya Bunga ya, yang dia ini mengatakan bahwa ada salah satu kejadian pada saat Februari, tepatnya di akhir bulan 2024 ini, dia itu sempat ketemu sama Agus, bahkan juga Agus itu nelpon ibunya. Dan waktu dia modusnya kan minjem HP buat nelpon ibunya, dia bilang bahwa itu nanya gitu kan ya, ada sekotak emas di rumah, kalau aku kasih ke mbak ini boleh atau enggak gitu. Itu ada kata-kata seperti itu loh. Jadi makanya sekarang ini ada banyak netizen yang menduga-duga apakah I Gusti Ayu Aripatni, ibunya Agus, ada terlibat dalam peristiwa ini atau enggak. Secara pribadi, ya kita manusia ngerasa kasihan gitu ya. Tapi kah apakah ini ada unsurnya atau enggak? Coba kita simak baik-baik ya. Pertama, coba kita dengarkan dulu salah satu keterangan dari korban ini yang mengatakan hal tersebut dengan modusnya adalah seperti itu, teman-teman. Mak, boleh nggak saya memberikannya, kan sudah berkenalan, dia menyebutkan nama saya, sedangkan maksud saya, nanti ya kita cerita. Ya, boleh nggak saya memberikan Mbak ini emas yang satu kotak di rumah itu, seperti itu. Ngomong ke Ibunya. Iya. Ya teleponnya mbaknya. Oke. Iya, punya saya. Akhirnya di situ ibunya menjawab, saya berpikirnya ibunya bakal menjawab itu siapa, buat apa, Pastinya. kenal di mana. Jangan ibunya nggak kenal saya gitu kan. Benar. Terus malah tiba-tiba ibunya langsung ngomong, iya nggak apa-apa. Dari pertanyaan saya yang saya udah Tuh, iya, waktu korban ini bilang minjem HP-nya buat nelpon ibunya dan mau ngasih sekotak emas tersebut ke dia dengan jawaban iya nggak apa-apa, ya ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu bukan ibunya, mungkin ada oknum lain yang ditelepon disuruh pura-pura, atau yang kedua adalah memang itu betul adalah ibunya. Tapi ibunya mungkin sudah tahu dengan kebiasaan Agus yang seperti itu, dengan berbagai macam kata-kata pinter yang dia buat, makanya membuat seperti itu. Terus ceritanya gimana? Kok ujuk-ujuk Bunga ini korban ditawarin emas? Jadi ceritanya gini teman-teman. Di akhir Februari 2024, sekitar jam 9 atau 10 pagi, Bunga ini dari kos-kosannya jalan kaki ke Taman Udayana mau cari sarapan. Sudah selesai sarapan, dia mau balik lah. Dan mau balik itu dia pakai ojek online. Dan dia menunggu di dekat kayak pos polisi. Pada saat dia menunggu, tiba-tiba Agus datang. Dan Agus itu datang sembari dengan kayak mau mencari simpati. Dia bilang ke perempuan ini gini, Mbak, saya lagi cari perempuan ini yang bawa lari motor saya. Ditanyain lah deskripsi A, B, C, dan D, bentuknya seperti ini. Dan dijawab sama Bunga, oh saya nggak tahu gitu. Terus nggak lama dari situ mereka sempat ngobrol karena pada saat itu kan kondisinya Bunga lagi nunggu ojol ya buat ngejemput. Tiba-tiba dia itu minta kayak HP-nya, tolong dong saya mau nelpon ibu saya gitu, mau ngasih tahu aja tentang hal ini. Terus dia bilang bahwa yaudah pakai aja, dipencetin nomor HP-nya. Setelah nelpon ngomongnya gini, dia dengar katanya Agus ngomong, mama, orang yang dicari itu nggak ada di Taman Udayana, poinnya itu. Kemudian selesai. Setelah itu ngobrol bentar, ojolnya datang. Bunga ini langsung pulang ke kosannya menggunakan motor. Jaraknya memang nggak jauh, paling beberapa menit juga sudah sampai. Nah, tapi yang ngebuat heran adalah pada saat Bunga ini sudah sampai di kamar kosannya, mau rebahan badan, tiba-tiba di depan kamarnya ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Tok, 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 gitu kan ya. Ternyata pas dibuka, itu Agus. Luar biasa loh, kok bisa tahu gitu? Berarti Agus ya dugaannya sudah mengamati korbannya dan juga mencari tahu keberadaannya bukan kali pertama ke sana begitu. Karena kan unik ya, kok dia bisa tahu kan kos-kosan mungkin ada berapa kamar. Mungkin beberapa kamar kali dia bisa langsung tahu gitu. Kayaknya sudah pernah diintai sebelumnya karena dia bisa langsung ngetok di depan kamar tersebut, atau mungkin dia nanya-nanya gitu kan ya. Namanya kan sudah kenalan siapa, begitu dikasih tahu sama orang di sekitar. Teknisnya biarkanlah mereka yang mengetahui. Tapi pada saat diketok-ketok pintu gitu, perempuan ini kaget dong. Loh, ngapain kok sampai ke sini gitu? Terus dia bilang, oh iya saya mau ngucapin terima kasih karena sudah minjemin HP buat nelpon ibu saya. Terus si Agus itu
pengen ngomong, boleh nggak saya masuk ke kamar, kita ngobrol di dalam. Kemudian sama si korban bilang, aduh nggak boleh, laki-laki nggak boleh masuk sini, ini privacy. Kita ngobrolnya di gazebo aja di bawah. Akhirnya mereka ke bawah, ke tempat ruang tamu, dan ngobrol lah kurang lebih 1 jam. Dalam obrolannya tersebut, ya ada beberapa hal yang kayak patternnya atau polanya sama. Menurut Bunga ini, dia ditunjukkan diminta untuk ngebuka YouTube-nya. YouTube-nya itu lagi ngelihat Agus sedang memainkan alat musik gamelan. Kemudian setelah ngobrol, dia nanya sama si Bunga, menurut kamu gimana tanggapan kamu melihat saya memainkan alat musik gamelan dengan kaki ini? Dan dia mikir bahwa kayaknya si Agus lagi butuh motivasi nih. Mungkin dia ngerasa minder. Kan kasihan ya ngelihat secara fisiknya. Habis itu dia bilang, wah kamu hebat ya, kamu tuh bisa melakukan hal seperti itu. Orang yang punya lengkap aja tangannya, belum tentu bisa seperti itu. Dipuji-puji lah begitu. Setelah ngobrol 1 jam, si Bunga ngerasa kecapean. Ya udahlah, kita udahan dulu ya, saya mau istirahat dulu ke kamar gitu. Sampai jumpa lagi ya, saya mau istirahat. Ya udah, istirahatlah ke kamar, balik lagi, dan tiba-tiba ada yang ngetok pintu lagi. Pas ngetok pintu dibuka siapa? Betul banget, Agus lagi yang ngebuka di sana. Terus Agus di situ mulai mengatakan hal-hal yang ngebuat korban ini sangat cukup tersinggung dan juga emosi. Dia bilang begini katanya, Mbak, sebenarnya saya itu udah kepengen yang begituan, bahkan sudah sampai Bunga dengan bercanda ngomongnya, iya saya udah melihat bagian itunya memang sudah kelihatan tinggi sekali menjulang begitu. Terus saya marah gitu, dia minta katanya suruh dibegitukan sampai keluar katanya, dan ngerasa itu benar-benar nggak pantas. Kemudian nggak mau si Bunga tersebut, udahlah kamu pulang aja sana, kalau nggak nanti saya gelindingin kamu katanya, sambil emosional lah kesannya seperti itu. Akhirnya setelah ditolak begitu, si Agus belum kapok juga menurut Bunga ini. Dia bilang, gini aja deh kalau gitu, ya udah nggak apa-apa, kalau nggak mau boleh minjem HP-nya lagi nggak? Saya mau nelpon emak saya gitu. Akhirnya dikasih HP-nya, dia nelpon emaknya begini intinya, Mak, boleh nggak saya memberikan Mbak ini emas yang 1 kotak di rumah ini yang kita putar tadi teman-teman. Nah itu kan dia ngerasa bahwa dipikirnya modus-modus seperti itu setelah perempuan tersebut nggak mempan dengan bujuk rayunya, A, B, C, dan D-nya, coba dibujuk dengan emas tersebut dan ternyata juga tidak mempan. Lantas bagaimana dong reaksi dari ibunya Agus yang bernama I Gusti Ayu Aripatni? Apakah itu betul dirinya sempat diduga terlibat dengan perilakunya Agus ini karena dia sekarang sudah menjadi tersangka? Katanya Ibu Ayu ini, dia bilang, saya sangat sakit hati katanya, dituduh berkomplot sama Agus. Padahal saya itu ikut rekonstruksi karena buat bantu dia buat buang air kecil dan sebagainya. Saya juga sangat kecewa dengan masyarakat di sekitar saya, bahkan se-Indonesia, karena proses hukum buat Agus ini masih berjalan, belum terbukti. Tapi orang-orang itu sudah menilai jelek Agus kayak penjahat besar katanya. Ya dengan segala hormat ya Ibu Ayu, namanya juga seorang ibu kan sudah naluri ya, pengen selalu melindungi anak-anaknya. Dia bilang bahwa saya yakin dia itu nggak bersalah. Dia itu nggak bisa melakukan banyak kegiatan sendirian. Bahkan untuk makan, untuk kebuang air kecil, itu semua saya bantu selama ini. Apalagi sekarang katanya ada ngaku 15 orang yang mengaku menjadi korbannya. Saya yakin kebenarannya itu Agus tidaklah bersalah. Ini cuplikannya pada saat I Gusti Ayu Aripatni mengatakan yakin ke media bahwa putranya tidaklah bersalah. Saya yakin Pak, anak saya tidak melakukan itu Pak. Karena apa? Dan selama ini saya membantu dia untuk buang air kecil, buang air besar, mandi, segala macam yang bantu. Walaupun dia bisa sendiri makan, minum dengan pakai sedotan, pakai sendok, itu kan yang bantu dengan cara saya mengambilkannya Pak. Nah, ini dengan segala hormat ya Ibu Ayu, kita kan sudah melihat ada video-video yang viral di mana Agus juga bisa starter motornya walaupun sudah dimodifikasi menjadi roda 3. Kita juga lihat Agus itu menggunakan handphone untuk membalas pesan. Kemudian Agus juga kita lihat dia joget-joget, melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah seperti manusia pada umumnya. Jadi menurut aku terlalu denial ya buat Ibu Ayu dengan melihat banyak ini. Apalagi di kawasan tersebut kan di Lombok ya, yang namanya perempuan termasuk di daerah
untuk berani melaporkan hal seperti ini itu kayaknya udah bukan hal yang mudah loh. Ada kesulitan yang luar biasa. Apalagi bukan cuma satu orang, sudah 15 orang sekarang. Harusnya jujur aja sih, karena bakal sulit menghindar dari kasus ini. Kemudian, yang disampaikan lagi adalah begini, anak saya itu tidak punya ilmu apa-apa, dia cuma ngomong apa adanya. Nah, kalau ini aku setuju. Aku yakin Agus nggak punya ilmu kayak gendam lah atau apa yang jimat-jimat itu nggak ada ya. Tapi itu karena memang dia begitu telaten aja ya melakukan aksi-aksi manipulasi kepada para korbannya. Dia cuma ngomong apa adanya. Terus dia bilang memang Agus itu sering minta tolong orang lain buat nelpon saya. Tujuannya adalah buat ngabarin keberadaan dia biar saya nggak khawatir. Aku rasa tidak masuk akal dengan banyaknya keterangan korban yang ada pattern atau polanya itu sama. Dia bilang juga Agus itu tidak punya handphone. Memang suara Agus yang beredar viral itu beneran suara Agus, tapi kan itu hanya semangat dan juga motivasi, tidak ada manipulasi. Ya, biarlah nanti ahli dari hukum ataupun juga ahli mungkin psikologi yang akan memberikan penjelasan di persidangan. Agus pun juga sama mengakui bahwa nggak mungkin saya tuh merayu orang-orang yang 15 orang tersebut, karena kan secara logika mereka tuh bisa ngebantah saya itu tidak punya tangan dan sebagainya. Kok saya dibilang katanya manipulasi, saya nggak punya ilmu apa-apa begitu. Nah, kemudian Agus bilang, misalnya saya merayu katanya, anggap saja saya merayu, mereka kan bisa menolak, mereka bisa lari, mereka bisa melakukan banyak hal. Ini cuplikannya pada saat Agus ngomong tersebut. Walaupun misalnya ngomong rayu atau mau apa, yang bisa kan dia bisa membantah. Ketika orang itu punya pikiran, mereka manusia itu hidup memiliki dua, ada hidup dan juga ada pikiran. Ada pikiran yang baik, ada pikiran yang buruk. Sebagaimana kita bisa menyeimbangkan pikiran yang baik dan buruk ini, bahkan mendengarkan mana yang baik dan mana yang buruk itu, gitu. Muter-muter ya, Gus ini ngomongnya kayak politikus ya, muter-muter gitu. Cuman mungkin di daerah tipikal, mohon maaf ya, perempuan-perempuan di sana ada sebagian yang orang nilai kayaknya mereka itu kan lagi punya masalah. Kalau aku lihat dari polanya ya, persamaannya, rata-rata kan yang menjadi korbannya Agus itu mereka lagi punya masalah hati alias galau dengan berbagai macam ceritanya. Nah, Agus itu masuk dari situ dan dinilai juga dari fisiknya, ini orang tidak mungkin melakukan hal-hal negatif. Tapi ternyata, don't judge the book by its cover, itu terlihat dari kejadian Agus ini. Dan dia mengakui terkait dengan tuduhan, katanya ada yang bilang pemilik homestay-nya kan bahwa Agus itu saya pernah lihat, dia bawa perempuan ke homestay tersebut, sehari itu bisa 3-4 kali. Tapi diakui sama Agus, saya memang betul pernah ke sana ke homestay, tapi sama pacar saya. Itu pun juga cuma sekali. Emangnya saya sekuat apa sampai 4 kali? Ya nggak tahu ya. Kemudian untuk yang 15 orang yang mengaku menjadi korban saya, ya saya tidak mau terlalu pusing katanya. Pokoknya saya fokus kepada yang inisial MA ini ya, yang melaporkan. Tapi kan Agus juga mengatakan dengan orang-orang yang bersaksi sekarang di media, bahwa memang betul mereka pernah ketemu sama Agus, diakui, tetapi kata Agus, kita cuma ketemu sampai di taman doang kok, tapi tidak sampai ke homestay. Tapi kan berbeda terbalik dari ke-15 korban yang mengaku, memang ada yang cuma sampai di taman, tapi juga beberapa sampai ke homestay juga, dengan modus-modus dan juga pola-pola yang sama. Katanya saya punya kemampuan untuk menghilangkan hal-hal buruk. Kan memang ada nggak semua korban itu kan kemakan ya sama penipuannya Agus ini, manipulasinya. Ada sebagian yang berani ngelawan dan dia sadar. Tapi ada juga mereka yang terperdaya di sini. Tapi Agus bilang, ngelesnya bahwa mereka itu yang ngelapor-ngelapor itu sebenarnya suka sama saya. Kenapa mereka sekarang bersuara? Karena mereka tuh minta uang sama saya tapi nggak saya kasih. Itu kan modusnya dia sekarang, ngelesnya seperti itu. Jujur, aku rasa juga perempuan-perempuan di mayoritas gitu ya. Ya mohon maaf nih kalau ngelihat secara visual kan, masa suka sama sukanya seperti itu. Mohon maaf ya Agus ya. Ya I don't know lah ya, kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa.
Dan sementara itu dulu bisa aku update terkait dengan Agus di Nusa Tenggara Barat ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.